Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Akang Teteh, saudara sahabat saya di Sales Marketing, dan semua audiens yang melihat video kali ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi di video yang luar biasa, di video yang dengan video ini kita berikhtiar ya Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya. Kita berikhtiar agar bagaimana menjadi sosok yang freedom secara finansial. Setelah kemarin kita membahas tentang latar belakang kenapa sih kita harus meraih financial freedom untuk mencari amal jariah, pasif pahala dan pasif income. Kemudian aset-aset apa aja yang bisa kita upayakan, atau jalur-jalur apa aja yang bisa kita upayakan agar kita bisa menggapai apa itu financial freedom. Kemudian selanjutnya kita telah membahas tentang 3 perilaku orang dalam mengelola keuangan. Ada si miskin, si biasa-biasa, dan si kaya raya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video yang tak kalah seru, yang tak kalah penting, yakni berjudul 5 kondisi finansial. Harapannya Bapak Ibu semuanya dengan video kali ini, dengan 5 kondisi finansial yang Bapak Ibu akan teteh pahami, insya Allah ke depan finansial kita jadi lebih tahu, oh ternyata kita di kondisi ini nih, di kondisi 1, 2, 3, 4 atau 5. Yuk langsung saja kita bahas satu persatu poin-poin 5 kondisi finansialnya. Yang pertama kita mengenal yang namanya 1 kondisi finansial defisit. Apa Bapak Ibu Kang Teteh? Kondisi finansial defisit. Apa itu? Kondisi finansial defisit yakni ketika penghasilan Anda 2 juta, biaya hidup kebutuhan dasar Anda adalah 3 juta. Saya ulangi lagi, financial deficit namanya aja defisit ya. Berarti kan minus gitu ya. Kurang. Penghasilan berapa, kita pengeluaran berapa. Di sini Ibu Triastuti mencontohkan yakni ketika finansial Anda masuk, keuangan Anda masuk dalam tiap bulan 2 juta, tapi pengeluaran Anda ada 3 juta. 2 juta masuk, 3 juta keluar. Maka ini minus 1 juta. Ketika finansial Anda, Bapak Ibu Kang Teteh, minus seperti ini, maka inilah yang dimaksud dengan financial deficit. Ada sebuah defisit finansial, ada sebuah kekurangan finansial dalam diri Anda. Maka pastikan Anda terhindar jauh dari financial deficit ini. Bapak Ibu Kang Teteh, yang kedua kita mengenal yang namanya finansial pas-pasan. Apa itu coach finansial pas-pasan? Finansial pas-pasan yakni ketika penghasilan Anda sama dengan biaya hidup. Ingat-ingat bahwasanya finansial pas-pasan adalah ketika penghasilan Anda sama dengan biaya hidup. Contohnya seperti apa? Ketika misal penghasilan kita adalah 5 juta, pengeluaran kita sama dengan juga, yakni 5 juta, masuk 5, keluar 5. Maka 0. Karena nolnya inilah Bapak Ibu disebut sebagai finansial pas-pasan. 5 juta pokoknya habis saja dalam sebulan, 5 juta juga. Maka pastikan Anda juga misal dalam kondisi ini, kondisi finansial pas-pasan, Anda tetap waspada. Meskipun ini bagus ya, lebih bagus daripada kondisi yang pertama, yakni finansial defisit. Kalau defisit pasti kurang, masuk berapa, pengeluarannya lebih banyak. Kalau yang finansial pas-pasan, masuk 5 juta, keluar 5 juta, hasilnya 0 atau impas, berarti pas-pasan. Bapak Ibu Kang Teteh yang luar biasa, kita menuju ke kondisi yang ketiga dari financial freedom kali ini, yakni financial saving. Apa? Financial saving. Uang kita safe, uang kita tersimpan dengan rapi, dengan baik. Ini yang disebut financial saving. Contohnya seperti apa, coach? Misal penghasilan Anda datang sebulan penghasilan 5 juta.
Dikurangi biaya hidup Anda dalam sebulan, misal biaya hidupnya adalah 3 juta dalam sebulan. Maka Anda masih safe, atau Anda masih bisa menabung 2 juta. Masuk 5 juta, 3 juta buat operasional pengeluaran biaya hidup bulanan, tinggal 2 juta Anda yang bisa tabung. 5 juta kurangi 3 juta kurangi 2 juta sama dengan 5 juta. Jadi keluarnya 3 juta, masih sisa 2 juta. Maka ini yang disebut sebagai financial saving. Kita masih meng-save daripada keuangan kita. Ada sisa yang bisa ditabung dari keuangan kita. Kita harus planning nih. Kita punya planning yang kuat nih harusnya. Gimana caranya biar bisa nabung dan beli aset? Pikiran-pikiran orang yang di kondisi ini, di kondisi financial saving, Bapak Ibu, mereka berpikir gimana pengeluaran bulanan itu sekian sehingga ada sisa. Sisanya bisa ditabung sekian. Atau tidak ditabung, bahkan sisanya bisa diputarkan ke aset sekian. Itu sangat luar biasa. Jadi si financial saving sangat sadar betul bahwasanya penghasilan kita tidak seharusnya dihabiskan semuanya untuk operasional kehidupan kita dalam sebulan. Namun kita harus berupaya juga maksimal agar gimana kita upayakan dengan ikhtiar terbaik kita bisa ada sisanya untuk nabung atau diputar di aset. Gitu ya, teman-teman. Kemudian yang keempat, kita ada bicara financial independent. Financial independent ini adalah sesuai yang disampaikan Ibu Tri Astuti, yakni karena namanya independent, jadi finansialnya si dia ini benar-benar independen atau merdeka. Wah, ini ya pas ya namanya ya, 17 Agustus sebentar lagi. Jadi benar-benar si financial independent ini merasa merdeka dengan keuangan yang didapatkan selama 1 bulan. Seperti apa sih mereka itu? Contohnya, penghasilan 20 juta. Gaya hidup mereka cuma 10 juta dan sisa 10 juta lagi. Ini ya. Aset yang membiayai gaya hidup tidak kerja orang kaya. Jadi financial independent ini adalah mereka yang di atasnya daripada financial saving gitu ya. Jadi si financial independent ini mereka udah bekerja luar biasa, mendapatkan uang luar biasa, memberikan yang terbaik buat perusahaan, buat bisnisnya, sehingga dia menghasilkan income yang terbaik juga. Contohnya di sini adalah dia dapat 20 juta, kemudian dia pengeluarannya adalah 10 juta. Masih ada 10 juta lagi. Diapakan 10 jutanya Bapak Ibu Kang Teteh? 10 jutanya diputer terus ke mana? Keempat sesuatu yang bisa memberikan passive income. Apa aja kemarin masih ingat? Yang pertama adalah aset yang bertumbuh, aset yang disewakan. Nomor 2, franchise. Dia punya franchise dari 10 juta yang ditabung tadi. Gajian franchise, gajian buka franchise, gajian buka franchise. Yang ketiga, dia bahkan punya investasi, entah investasi emas, entah investasi saham gitu ya, entah investasi, banyak hal pokoknya tentang investasi. Dia juga mengalokasikan keuangannya ke jalur tersebut. Dan yang keempat, dia paham betul bahwasanya dia harus punya juga bisnis yang bersistem, agar ketika sistem bisnis itu jalan gitu ya, insya Allah dia akan mendapatkan passive income. Jadi benar-benar si financial independent ini hidupnya adalah independen. Kalau dicontohkan kemarin, mungkin pekerjaan utamanya adalah satu Bapak Ibu, namun aset-asetnya banyak, investasinya, bisnisnya banyak yang dikelola oleh orang lain, oleh manajer profesional, sehingga dia mendapatkan uang tambahan. Profesionalnya jalan, uang tambahan lain dari jalur keran lainnya juga ada. Inilah yang disebut sebagai financial independent. Dan Ibu menyampaikan dalam seminarnya, bahkan ketika dia mau membeli gaya hidup pun dia menggunakan aset-asetnya.
Oke, itu nomor 4, financial independent. Kemudian kita menuju ke nomor 5, Bapak Ibu Akang Teteh, yakni financial freedom yang terakhir. Nah, ini insya Allah ya. Ini nih insya Allah Bapak Ibu Akang Teteh, calon-calon orang sukses nih ya. Orang kaya, orang yang luar biasa mengelola keuangan di sales marketing ini. Insya Allah kita akan reuni bersama menuju ke yang nomor 5. Bismillah, kita kejarkan dengan yang terbaik. Yakni kondisi finansial yang kelima adalah financial freedom. Apa bedanya Pak sama financial independent? Kalau financial independent, dia masih terkotak-kotakkan dengan waktu. Dia masih bekerja, dia masih berbisnis. Ada aktivitas yang masih harus melibatkan dia, namun dia berkecukupan. Sedangkan kalau yang financial freedom ini, dia atasnya independen. Kalau independen merdeka, freedom dia lebih merdeka lagi. Dia los dalam menghadapi kehidupan ini. Waktunya bebas. Semuanya sudah ada yang ngurus gitu ya. Sudah didelegasikan ke tim-timnya. Bisnis ada yang delegasikan, investasi ada yang diamanai untuk mengelola investasinya, aset-asetnya sudah ada yang jaga satu-satu. Kemudian franchise-nya juga sudah hire karyawan untuk menjaga franchise-nya Bapak Ibu. Dan dia benar-benar menikmati kehidupan. Dia jalan-jalan, semuanya masih berjalan. Dia tidak harus kerja gitu ya. Karena dia sudah cukup secara finansial, melebihi UMR, melebihi UMK. Jadi benar-benar penghasilannya itu di atas, sudah atas banget, sudah freedom banget Bapak Ibu Akang Teteh. Tidak sekedar punya uang, namun punya waktu. Itu yang dikatakan Ibu Tirasuti ya. Dia bagiannya cuma ngecek-ngecek rekening aja. Santai, satu hari satu destinasi gitu mungkin ya. Atau satu minggu beberapa destinasi dia kunjungi. Dia santai aja, mantau lewat online karyawan-karyawannya, seorang orang yang diamanahinya. Dan tentunya Bapak Ibu Akang Teteh, ini merupakan kondisi finansial yang sangat menantang sekali. Karena apa? Karena di lingkaran kita, di ring satu kita punya orang-orang terpercaya yang bisa kita amanahi dengan penuh tanggung jawab untuk mengelola 4 hal yang menjadi finansial pasif kita, pasif income kita. Yakni apa aja? Yang kemarin sekali lagi saya ulangi, aset-asetnya sudah diamanahkan ke orang yang dia percaya. Kemudian franchise-nya banyak tersebar, dia amanahkan kepada karyawan-karyawan yang trusted, yang dia benar-benar wah ini amanah banget orang ini, jujur amanah sidik, jujur amanah tabligh fatonah gitu ya. Kemudian investasinya banyak, yang mengelola adalah lembaga investasi yang amanah juga kepada dia. Dan yang terakhir, yang keempat, dia punya bisnis. Mungkin 1, 2, 3 bahkan lebih. Bahkan ada cabang-cabang bisnisnya yang lain. Cuman dia punya manajer-manajer, punya CEO, bahkan punya direktur gitu ya, yang amanah juga. Dia cuman sekedar menjadi komisaris yang mantau-mantau kinerjanya bagaimana para manajer, para staf, para direktur, dan para leader yang ada di perusahaannya. Bebas waktu. Mereka punya uang dan punya waktu. Kalau independen tadi, mereka punya uang namun belum punya waktu. Maka akhirnya kesimpulan di sesi video kali ini Bapak Ibu Akang Teteh, 5 financial condition, 5 kondisi finansial telah kita pelajari. Yang pertama adalah financial deficit. Jadi defisit, kenapa dikatakan defisit? Karena masuk 3 juta, kita mengeluarkannya 4 juta, minus 1 juta. Yang kedua ada finansial pas-pasan Bapak Ibu Akang Teteh. Jadi kita gajinya 5 juta, keluar 5 juta alias 0 rupiah di akhir bulan kita. Pas, tidak ada yang tersisa. Kemudian yang ketiga adalah financial saving. Jadi kita masih ada finansial keuangan yang kita save. Masuk 5 juta, kita gunakan biaya sehari-hari 3 juta, masih save 2 juta. Kita tabung pelan-pelan. Ketika ngumpul, kita jadikan aset. Yang keempat
adalah financial independent, dia merdeka secara finansial, uangnya banyak, namun dia masih belum punya waktu. Yang terakhir adalah yang nomor 5, yakni financial freedom, orang yang benar-benar dia punya uang dan dia, yang terpenting adalah dia punya waktu. Waktu dia kendalikan, dia schedulekan, semua nurut kepadanya. Dia diamanai Allah untuk menjadi khalifah fil ard di sini, Bapak Ibu Kang Teteh. Banyak orang-orang amanah yang mendekat dalam circle-nya. Luar biasa. Pasif pahalanya luar biasa, pasif income-nya luar biasa. Insya Allah kita semua di motif ini akan menuju ke sana sebagai sosok muslim inspiratif yang mempunyai uang dan mempunyai waktu, serta mempunyai orang-orang amanah yang berada di sekeliling kita. Akhirnya, semoga bermanfaat video kali ini, dan semangat untuk menuju financial freedom selalu. Semangat tim SM yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.